Halo guys, balik lagi bersama gue di Saka Channel. Seperti yang kalian tahu, mulai dari episode 5 ini, yang menjadi tujuan Frieren adalah menemukan Aureole dan berbicara dengan Himmel. Yang mana Aureole ini adalah tanah atau tempat di mana jiwa-jiwa beristirahat, atau bisa juga disebut surga di dunia ini. Hal ini terjadi karena perjalanan tersebut sudah mengubah Frieren, walau hanya 10 tahun yang merupakan 1/100 umurnya. Namun di sisi lain, Frieren pun tampak keberatan ketika mengetahui waktu perjalanan karena hingga saat ini, Frieren sudah menghabiskan setengah kehidupannya bersama Frieren. Pertama, kita masuk pada kisah orang yang hilang secara misterius di gunung akibat bertemu dengan orang yang sudah mati. Yang mana orang-orang menganggapnya sebagai ulah hantu yang entah kenapa rasanya Indonesia banget. Karena seperti yang kita tahu, budaya Indonesia itu kental banget sama hal mistis, sehingga fenomena seperti ini jadi suatu hal yang tampak menarik. Apalagi buat kalian yang tinggal di wilayah pedalaman atau gunung, mungkin hal seperti ini masih jadi kepercayaan. Lalu mengapa orang-orang menganggapnya sebagai hantu? Karena orang yang sudah mati tersebut bisa berbicara dan memiliki penampilan yang sama seperti saat masih hidup. Sehingga sudah jelas semua ini bukan ulah undead yang biasanya berupa zombie atau tengkorak. Mendengar hal tersebut, Frieren menolak ide Frieren untuk segera pergi dengan alasan penduduk desa butuh bantuan. Tentu hal ini terjadi karena Frieren sangat terpengaruh kisah kepahlawanan Himmel yang dikatakan selalu menolong orang tanpa berpikir dua kali. Sampai-sampai karena itu Frieren menyebut dirinya sebagai gadis baik, berbeda dengan Frieren. Hanya saja pola pikir seperti ini membuat Frieren sedikit naif karena seperti selalu berpikir Frieren dapat menyelesaikan segalanya. Dan tentu hal ini membuat Frieren sedikit terpaksa walau akhirnya menerima juga. Namun bila sudah giliran Frieren yang memaksa, maka habis sudah Frieren. Karena seperti yang kita tahu, Frieren tidak akan ragu melakukan suatu hal, apalagi menyangkut hobinya. Sehingga cerita yang dihadapi kali ini adalah monster bernama Ainsam yang bisa menggunakan sihir ilusi untuk memancing korbannya. Ilusi yang ditampilkan biasanya berupa orang terdekat si korban, lengkap dengan kebiasaan dan kenangan indah yang diketahui si korban. Sehingga bisa dikatakan bahwa monster ini cukup pintar karena bisa membuat ilusi yang sangat efektif. Contohnya adalah apa yang dilihat Frieren terakhir kali di mana gurunya muncul memohon untuk hidupnya. Yang berarti ilusi yang ditampilkan pun benar-benar sangat nyata hingga bisa membuat targetnya ragu. Namun karena sudah terbiasa melihat adegan tersebut ketika gurunya masih hidup, maka Frieren tidak segan untuk menghabisinya. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apa yang terjadi selama itu hingga Frieren sering mendengar gurunya memohon untuk hidupnya. Yang mana bila kita ambil perkataan Frieren tentang gurunya yang tidak bertanggung jawab, mungkin hal ini membuat Frieren kesal hingga gurunya harus memohon untuk meminta maaf. Karena bagaimanapun hal ini bisa kita lihat pada tingkah Frieren sendiri yang terkadang membuat kesal Frieren hingga harus meminta maaf. Sehingga cerita monster yang dimaksud pun muncul dan menampilkan ilusi tentang hater di hadapan Frieren. Dan sesuai dikatakan ilusi tersebut benar-benar tampak nyata karena memiliki penampilan dan suara yang sama seperti orang aslinya ketika masih hidup. Di mana ilusi ini mengatakan berbagai hal yang ingin didengar Frieren dari hater, seperti bagaimana Frieren telah menjadi penyihir hebat dan dirinya yang muncul karena Frieren sudah menjadi gadis yang baik. Karena hal ini sesuai dengan janji yang dibuat hater sebelum meninggal, di mana dirinya akan menemui Frieren bila menjadi gadis yang baik. Sehingga jelas ilusi yang ditampilkan sesuai dengan apa yang berada di pikirannya, sehingga Frieren menganggapnya sebagai hal yang kejam karena berasal dari ingatannya yang paling berharga. Karena salah satu contoh lainnya adalah bagaimana Frieren sangat senang dengan tongkat pemberian hater hingga selalu dibawanya tidur bersama. Walau di awal Frieren percaya bisa menembaknya karena tahu apa yang dilihatnya adalah palsu, namun di sini kita melihat bagaimana Frieren yang hanya terdiam. Walau Frieren tampak tidak terpengaruh sepenuhnya, namun poin utama dari momen ini adalah rasa ragu yang muncul. Dan pintarnya monster ini langsung menampilkan ilusi untuk Frieren agar tidak mengganggu Frieren. Di mana yang muncul kali ini adalah Himmel dan bukan gurunya. Sehingga hal ini menjadi bukti lain bagaimana 10 tahun perjalanan tersebut mengubah hidupnya di mana Frieren tidak menyanggahnya. Dan disinilah kelemahan ilusi tersebut terlihat di mana Himmel malah meminta Frieren untuk menembaknya. Karena bila ilusi yang ditampilkan sesuai dengan sifat yang diingat Frieren, maka itulah yang akan dilakukan oleh Himmel. Di mana Himmel yang terlalu baik ini rela mengorbankan dirinya demi kebaikan dan keselamatan Frieren.
di mana Frieren pun langsung menembaknya walau tampak terlalu overkill. Yang mana hal ini bisa saja menjadi indikasi bahwa terdapat sedikit keraguan di dalam hatinya hingga harus melenyapkan semua yang ada di depannya. Sehingga akhirnya Fern pun bisa mengakhirinya juga sebelum dihibur Frieren yang mengajaknya bertemu hater asli di Aurel. Selanjutnya adalah kisah di mana Frieren mendapat giliran untuk memaksa Fern, yaitu ketika menemukan seekor naga lengkap dengan sarangnya yang di dalamnya terdapat sebuah sihir yang diinginkan Frieren selama ini. Walau naga tersebut sedang tertidur, namun mau tidak mau Fern harus menembaknya. Namun ternyata sihir yang ditembakkannya hanya memantul sehingga si naga pun terbangun dan mengejarnya. Sementara Fern sempat terdiam karena kaget, di sisi lain Frieren langsung berlari meninggalkannya. Bahkan ketika Fern kembali menemuinya setelah berlari dengan panik, Frieren pun tampak tidak peduli juga. Padahal di sini kita melihat bagaimana Fern yang tampak ketakutan akibat kejadian tersebut sampai-sampai tidak bisa berdiri seperti anak kecil yang baru melihat hantu. Namun Frieren masih tidak menyerah karena berpikir untuk terus melakukan hal yang sama hingga bisa mengalahkan naga tersebut. Pada adegan selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana ekspresi Fern ketika tahu apa yang coba diambilnya adalah sihir untuk bisa melihat baju menjadi tembus pandang. Padahal menjadi taruhan adalah nyawanya dan Frieren malah ingin sesuatu yang berhubungan dengan baju lagi setelah membeli potion yang bisa melelehkan baju. Namun alasannya cukup masuk akal, di mana sihir tersebut bisa berguna untuk mendeteksi senjata tersembunyi. Di mana di sisi lain, apa yang dipikirkan Fern bisa saja sangat berbeda, karena bagaimanapun Fern adalah seorang gadis remaja yang terus berkeliling bersama Frieren. Kemudian karena merasa tidak ada pilihan, Frieren pun memutuskan untuk mencari Stark yang merupakan murid Aizen. Selain karena membutuhkan bantuan untuk mengalahkan naga, Frieren pun membutuhkan petarung garis depan pada partinya. Karena tidak mungkin juga Frieren terus berdua dengan Fern yang sama-sama seorang penyihir sepertinya. Singkat cerita, Frieren dan Fern pun menemui Stark yang berada di desa dekat sarang naga tadi. Di mana menurut si nenek yang mengantarnya, Stark berhasil menyelamatkan desa dari serangan naga 3 tahun yang lalu. Yaitu dengan diam di hadapannya hingga akhirnya naga tersebut pergi begitu saja. Sehingga semenjak saat itu, Stark menetap di desa dan naga tersebut tidak lagi menyerang. Begitu bertemu, kita bisa melihat Stark yang tampak meyakinkan dengan berbagai omongannya tentang naga. Di mana Stark meminta Frieren untuk tidak mengganggu naga tersebut hingga memperlihatkan luka di wajahnya yang disebut Frieren bukan luka serius. Hingga akhirnya Stark pun menampilkan tingkah aslinya setelah Frieren mengajaknya membantu mengalahkan naga tersebut. Padahal sebelumnya Stark menyebut alasan Frieren menawan naga tersebut bodoh yang dengan jujurnya berkata untuk hobinya saja. Di mana Frieren pun menjelaskan bagaimana dirinya merasa senang bila ada orang yang memuji sihirnya seperti yang dilakukan Himmel. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan bahwa Frieren terus melanjutkan hobinya karena Himmel, walau kita pun belum tahu sudah berapa lama Frieren melakukannya. Kembali pada Stark, selanjutnya Stark bercerita mengenai apa yang terjadi. Mulai dari bagaimana dirinya tidak pernah melawan monster, hingga bagaimana dirinya hanya diam ketakutan sampai naga tersebut pergi. Dan yang menjadi masalah adalah warga desa sudah menganggapnya sebagai pahlawan hingga terus memperlakukannya dengan baik. Dan hal ini mengingatkan kita pada karakter King dari serial OVM yang sama-sama dianggap pahlawan tanpa melakukan apapun. Di mana keberuntungan yang didapatnya malah membuatnya tersiksa. Namun bedanya di sini, Stark punya kekuatan nyata yang bisa kita lihat di akhir episode. Sementara Stark merengek, di sisi lain kita bisa melihat bagaimana Fern yang tampak jijik hingga menyarankan Frieren untuk meninggalkan Stark. Karena bagaimanapun di sini Stark terus merengek tanpa malu, sembari menempelkan wajahnya kepada Frieren yang baru saja ditemuinya. Namun Frieren sendiri justru percaya Stark bisa mengalahkan naga tersebut karena telah mendengar kisahnya dari Aizen. Di mana menurut Aizen, Stark adalah seorang pengecut yang menjadi satu-satunya orang yang lari ketika kampung halamannya diserang monster. Dan Aizen memutuskan membawanya karena merasa Stark sama dengannya, yang berarti kita bisa berasumsi bahwa Aizen pun melarikan diri ketika iblis menyerang desanya yang membuat keluarganya terbunuh. Sehingga Aizen pun menjadikan Stark orang yang dapat bertarung demi orang lain, dan inilah hal yang membuat Frieren berpikir Stark adalah warrior yang hebat. Karena itulah Frieren memintanya untuk mengulur waktu selama 30 detik untuk melawan naga tersebut.
Selanjutnya, kehebatan Stark terbukti ketika Vern menyadari celah yang terbentuk sebelumnya adalah hasil latihan Stark selama ini. Dan hal ini sebenarnya bikin gue agak bingung tentang standar kekuatan warrior yang kelihatannya sakti banget sampai bisa ngebelah daratan. Karena sebelumnya kita bisa lihat Aecen yang juga masih kelihatan sakti walau udah tua karena masih bisa ngangkat batu besar, lari di atas air, dan bahkan mukul monster pakai tongkat. Dan hal ini bisa jadi bahasan buat kedepannya, berhubung sampai saat ini kita belum lihat flashback yang isinya pertarungan sengit. Lalu satu hal yang menurut gue cukup lucu di sini adalah waktu latihan Stark. Mungkin karena Frieren yang hanya memberinya waktu 1 malam, Stark sengaja berlatih di malam hari. Padahal bila kita lihat dari efeknya, seharusnya suara dan guncangan dari latihannya akan terasa sampai desa. Dan hal ini bisa kalian rasain sendiri langsung kalau punya rumah yang lokasinya nggak terlalu jauh dari tempat latihan TNI. Terakhir, kita bahas 2 hal tentang Vern dan juga Stark di episode ini. Pertama, Frieren sempat mengeluhkan Vern yang kini tampak mengerikan ketika marah, padahal saat kecil begitu imut dan penurut. Hal ini terbukti ketika Vern yang langsung cemberut ketika Frieren membahas pengalaman bertarung pertamanya, juga ketika Vern memintanya menyelamatkan warga desa. Sehingga untuk itu Frieren harus selalu menjaga omongannya agar Vern tidak cemberut. Kedua adalah tentang hubungan Stark dan Aecen. Dari beberapa hal yang terjadi, tampaknya Aecen merasa sedikit gagal selama menjadi guru Stark. Karena di episode sebelumnya, Aecen sempat bertanya kepada Vern apakah Frieren telah menjadi guru yang baik. Karena di episode ini, kita bisa merasakan kesan negatif Stark tentang Aecen, dimulai dari bagaimana Stark menganggap Frieren dikirim Aecen untuk membawanya pulang, bagaimana Stark mengira Aecen marah karena dirinya pergi begitu saja, dan bagaimana Stark menolak bila harus kembali. Sehingga dari sini terlihat cukup jelas bahwa Stark dan Aecen tampaknya memiliki masalah yang cukup besar. Dan itulah pembahasan atau diskusi episode 5 Frieren di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!